pengukuran lingkar perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pengukuran. Untuk pengukuran ini, responden diminta dengan cara santun untuk membuka pakaian bagian atas atau menyingkapkan pakaian bagian atas dan raba tulang rusuk terakhir responden untuk menetapkan titik pengukuran. Tetapkan titik batas tepi tulang rusuk paling bawah. Tetapkan titik ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul. Tetapkan titik tengah di antara titik tulang rusuk terakhir dan titik ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul, dan tandai titik tengah tersebut dengan alat tulis. Minta responden untuk berdiri tegak dan bernafas dengan normal. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai atau diambil dari titik tengah, kemudian secara sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut kembali menuju titik tengah di awal pengukuran. Apabila responden mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit lalu berakhir pada titik tengah tersebut lagi. Interpretasi hasil. Ukuran lingkar perut yang baik tidak lebih dari 90 cm untuk laki-laki dan tidak lebih dari 80 cm untuk perempuan. Dikatakan obesitas sentral apabila laki-laki memiliki lingkar perut lebih dari 90 cm atau perempuan dengan lingkar perut lebih dari 80 cm. Hasil pengukuran lingkar perut pada responden perempuan tersebut sebesar 87 cm. Kesimpulan dan penutup. Berdasarkan hasil pengukuran lingkar perut pada responden perempuan tersebut, maka dapat dikategorikan termasuk obesitas sentral karena hasil pengukurannya sebesar 87 cm. Obesitas sentral merupakan kondisi sebagai faktor risiko yang berkaitan erat dengan beberapa penyakit kronis. Dikatakan obesitas sentral apabila laki-laki memiliki lingkar perut lebih dari 90 cm atau perempuan dengan lingkar perut di atas 80 cm. Obesitas sentral dapat terjadi karena adanya perubahan gaya hidup seperti tingginya konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan merokok, tingginya konsumsi makanan berlemak, rendahnya konsumsi sayuran dan buah, dan rendahnya aktivitas fisik. Selain itu, peningkatan umur, perbedaan jenis kelamin, dan status sosial ekonomi diduga juga berhubungan dengan kejadian obesitas sentral. Peningkatan prevalensi obesitas sentral berdampak pada munculnya berbagai penyakit degeneratif. Obesitas sentral berhubungan dengan peningkatan sindrom metabolik, aterosklerosis, penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, batu empedu, gangguan fungsi pulmonal, hipertensi, dan dislipidemia. Prevalensi obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun di Indonesia meningkat menjadi 21,8%. Untuk prevalensi obesitas sentral pada lebih dari atau sama dengan 15 tahun di Indonesia meningkat menjadi 31% dengan sumber Riskesdas 2018. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.